ke-10 dapat kita laksanakan di hari ini dan juga atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat. Kita juga berdoa untuk kawan-kawan kita yang saat ini mungkin masih dalam keadaan yang kurang sehat. Kita doakan agar dalam kondisi yang cepat pulih. Amin. Bu Ulin atau Bu Lisa, suara saya terdengar ya? Iya Pak, jelas Pak. Baik. Kita akan mulai ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada kawan BRIN, Bapak Ibu semua, kawan-kawan yang sudah hadir pada acara ngobrol bareng BPTM yang ke-10. Pada kesempatan ini ada narasumber peneliti dari BPTM, Ibu Ulin, yang akan menyajikan ngobrol barengnya dengan tema fabrikasi magnesium sebagai biomaterial implan tulang menggunakan metode squeegee casting. Untuk susunan acara akan saya bacakan. Yang pertama adalah launching, kemudian pembukaan, kemudian pengenalan kelompok penelitian dan presentasi. Nanti akan dibawakan langsung oleh Ibu Ulin sebagai narasumber, dan diskusi dan tanya jawab akan kita buka setelah adanya presentasi. Nanti saya persilahkan untuk kawan-kawan ngopi BPTM yang ke-10 ini mengajukan pertanyaan bisa lewat chat ataupun dengan raise hand ya secara langsung. Kemudian yang terakhir adalah penutupan dan mungkin foto ya nanti untuk di akhir acara. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita, narasumber ngobrol atau ngobrol bareng BPTM yang ke-10 ini, Ibu Ulin Herlina. Bu Ulin Herlina, di mana beliau adalah peneliti di Balai Penelitian Teknologi Mineral yang tergabung dalam kelompok penelitian pirometalurgi dengan kepakaran teknik produksi mesin, metalurgi fisik, dan metalurgi proses, dan menyelesaikan pendidikan S1, teknik industri di STT Telkom, melanjutkan S2, dan dengan bidang teknik mesin di Universitas Lampung. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, beliau akan menyajikan sebuah tema fabrikasi magnesium sebagai biomaterial bone scaffold menggunakan metode squeegee casting. Ini beliau, dan untuk mempersingkat waktu, Bu Ulin, saya persilahkan waktu dan tempatnya, monggo. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mohon izin untuk share screen ya Pak Yusuf. Apakah slide saya sudah terlihat Pak Yusuf? Sudah Bu, sudah. Tinggal ini slide show. Terima kasih Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan karunia Allah, kita semua bisa berkumpul siang ini di acara ngobrol bareng peneliti. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyajikan materi yang ingin saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk menyampaikan kegiatan dari kelompok penelitian pirometalurgi yang ada di Balai Penelitian Teknologi Mineral Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berikut adalah personil yang ada di penelitian pirometalurgi dengan Pak Yayat sebagai koordinator penelitian pirometalurgi. Kemudian di sini ada
beberapa anggota Keltian, yaitu Pak Fajar Nurjaman, Bapak Soeharto, Bapak Fatad Bahri, dan saya sendiri. Berikut ini roadmap kegiatan pirometalurgi mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi dimulai dari tahun 20, Keltian ini melakukan kegiatan karakterisasi bahan baku, batuan mineral kadar rendah, yaitu yang terdiri dari nikel latrit, biji mangan, dan pasir kromit. Dan itu juga ada timah dan logam tanah jarang. Di tahun 2021, Keltian Pirometalurgi berhasil melakukan rancang bangun pilot plan, di mana rancangan ini sudah mendekati skala industri dengan memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan. Untuk tahun 2022 dilakukan uji coba dengan pemilihan teknologi yang berbasis low cost, menggunakan software, dan juga uji cobanya skala lab. Tahun 2023 dilakukan uji coba skala pilot plan yang mendekati skala industri, sehingga data yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk perhitungan studi kelayakan. Dan 2024 diharapkan sudah ada prototipe teknologi dan produk hasil pengolahan mineral kadar rendah, di mana diharapkan dari rotalikilan dapat rotalikilan yang ada bermenghasilkan logam ferronikel, dan juga ada submerged arc furnace yang menghasilkan logam ferromangan dan ferrokromit. Demikian pendahuluan dari kegiatan yang dilakukan oleh pirometalurgi di BPTM BRIN. Selanjutnya saya akan memaparkan kegiatan yang pernah saya lakukan di akhir 2020 sampai di pertengahan 2021. Kegiatan ini mengenai magnesium berpori. Jadi pemaparan ini hanya sebagai sharing kegiatan yang pernah saya lakukan. Jadi mohon masukan dan tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan yang ini temanya mengenai magnesium berpori sebagai biomaterial bond scaffold yang menggunakan squeeze casting. Ini outline yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, metodologi, result and discussion, kemudian conclusion. Latar belakang kegiatan ini yaitu adanya tingkat kematian yang dipengaruhi oleh beberapa penyebab, diantaranya adalah injuries. Nah, di sini merupakan salah satu penyebab dari bone fracture. Ini adalah proportional mortality di dunia. Sedangkan di Indonesia, dari kejadian fraktur tulang ini dibutuhkan pasar alat kesehatan. Dan Indonesia itu ternyata pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu sekitar 14,6% sampai dengan tahun 2019. Tetapi tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah mengenai pajak impor bahan baku. Jadi tingginya pajak impor bahan baku ini yang sebesar 15% tidak sebanding dengan
tax holiday untuk impor produk kesehatan impor produk kesehatan yang sudah jadi. Karena tingginya pajak bahan baku, jadi penggunaan kesehatan lokal ini cukup rendah ya, hanya sekitar 6% saja. Alat kesehatan ini dibuat dari biomaterial. Salah satu kegunaan biomaterial yaitu sebagai implan tulang. Beberapa jenis biomaterial yaitu ada biomaterial logam, biopolimer, dan biokeramik. Dari sifat mekaniknya, ternyata logam ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi, terutama untuk stainless steel dan titanium. Sedangkan biopolimer dan biokeramik ini kekuatannya cukup rendah. Magnesium memiliki kekuatan yang di antara, maksudnya di bawah stainless steel atau titanium, tapi masih di atas biopolimer dan biokeramik. Di sini ada dua jenis untuk implan tulang, yaitu bone graft yang berupa bentuknya lepengan, dan juga ada bone scaffold yang berupa bulk atau apa ya, padatan. Untuk bone scaffold ini diperlukan beberapa persyaratan agar biomaterial cocok atau sesuai dijadikan sebagai bone scaffold. Jadi bone scaffold itu merupakan tempat pertumbuhan sel dan diharapkan menjadi jaringan yang baru yang bisa bertumbuh dan juga berkembang. Syarat-syaratnya yaitu diantaranya biodegradable atau mudah luruh, kemudian memiliki sifat mekanikal yang cukup baik, dan juga tidak boleh mengandung racun, sehingga dapat membentuk jaringan tulang yang baik. Perkembangan teknologi implan sekarang sudah berarah ke logam yang berpori. Mengapa logam berpori? Karena logam berpori ini dapat menurunkan modulus elastisitas yang lebih mendekati sifat tulang. Kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan jaringan tulang dan juga interaksi yang baik antar jaringan tulang dalam proses penyembuhannya. Selain itu dapat membantu pertumbuhan jaringan tulang yang hidup, memperbaiki sekaligus meregenerasi kembali jaringan tulang. Metode untuk teknologi implan logam berpori ini dapat dibuat dengan space holder. Salah satunya bisa menggunakan proses metalurgi serbuk. Magnesium sebagai salah satu jenis logam memiliki beberapa kelebihan, yaitu sifat mekanik dan biokompatibilitasnya yang mendekati tulang asli, kemudian sifat mekaniknya cukup tinggi yang mendekati tulang konsolus, dan juga dapat dibentuk pori yang saling berinterkoneksi. Ini menyerupai sifatnya tulang konsolus. Dan magnesium juga tidak beracun, dan dia memiliki sifat biodegradable atau kemampuan luruh. Tetapi magnesium memiliki kelemahan, yaitu laju biodegradasi atau kemampuan korosinya yang terlalu cepat. Hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan metode squeeze casting, karena dapat dilakukan perbaikan butir ketika dilakukan proses pengecoran dengan squeeze casting. Nah, ini adalah squeeze casting yang saya gunakan untuk kegiatan ini. Jadi squeeze casting itu salah satu jenis pengecoran di mana logam cair dibekukan di bawah tekanan yang tinggi di antara cetakan dan punch dengan menggunakan tenaga hidrolik. Sini ada beberapa bagian dari squeeze casting. Ini pompa hidroliknya, di sini punch-nya, di sini cetakannya.
tantangan yang dihadapi untuk kegiatan ini yaitu bagaimana menghasilkan magnesium yang berpori sebagai material untuk pembuatan bone scaffold dengan menggunakan squeeze casting. Kegiatan ini melakukan fabrikasi magnesium berpori dengan menggunakan squeeze casting dan juga untuk mengetahui karakteristik magnesium berpori yang mendekati sifat tulang asli. Di sini ada beberapa batasan masalah yang saya lakukan di kegiatan ini. Jadi adanya metode kompaksi dan sintering dengan menggunakan squeeze casting. Materi yang digunakan yaitu berupa serbuk magnesium yang murni dan juga titanium wire sebagai space holder dengan diameter 0,4 mm. Saya menggunakan perbandingan komposisi massa antara magnesium dan titanium sebesar 3:2 dan 1:1. Tekanan kompaksi ditetapkan sebesar di sini 700 PSI dengan variasi suhu semi solid yaitu 570, 600 dan 630. Kemudian dilakukan pengujian untuk densitas, porositas, kekerasan mikro dan juga SEM-EDX. Di sini saya sampaikan beberapa referensi mengenai fabrikasi magnesium yang berpori untuk bone scaffold. Yang pertama adalah Mengki Cheng. Jadi Mengki Cheng melakukan fabrikasi magnesium berpori ini dengan menggunakan magnesium cair. Kemudian magnesium ini dituang ke titanium wire yang sudah dibentuk sedemikian rupa seperti serabut. Dan kemudian titanium ini direndam menggunakan larutan asam HF, sehingga ketika titaniumnya terkorosi karena larutan HF, maka akan terbentuk magnesium dengan pori yang ditinggalkan oleh jejak titanium tadi. Dan hasilnya cukup bagus, sehingga terbentuk magnesium berpori yang saling interkoneksi. Kemudian ini adalah Saputra dan Wicaksono. Mereka menggunakan magnesium serbuk dan juga titanium serbuk. Dengan perbedaan pada variasi suhu dan juga variasi ukuran serbuk. Tetapi hasil yang dihasilkan, titaniumnya belum terdistribusi dengan baik, sehingga belum terbentuk pori yang saling berinterkoneksi. Berikut ini adalah bahan dan metodologi yang saya lakukan, yaitu ada magnesium powder, kemudian titanium wire yang saya susun sedemikian rupa, kemudian ada asam HF untuk melarutkan atau mengkorosi titanium, dan ini 3D printing untuk meletakkan susunan titanium wire agar lebih mudah untuk memasukkan magnesium serbuknya. Dan ini adalah squeeze casting yang ada di lab produksi Universitas Lampung dengan variasi suhu semi solid yaitu 570, 600 dan 630 derajat.
Selanjutnya yaitu ini micro hardness tester, karena pada tahun 2021 BPTM belum ada alat ini, maka saya menggunakannya alat yang ada di ITERA. Dan ini adalah FSM yang ada di BPTM di Tanjung Bintang. Berikut adalah proses fabrikasi magnesium yang saya lakukan, yaitu TI wire saya susun sedemikian rupa agar dapat membentuk bentuk seperti ini, yaitu vertikal. Susunan lilitannya secara vertikal. Kemudian dengan bantuan 3D printing ini, magnesium dapat berdiri dengan tegak. Selanjutnya saya tuangkan magnesium serbuk ke dalamnya. Lalu dimasukkan ke dalam cetakan squeeze casting. Selanjutnya dilakukan kompaksi sampai membentuk seperti ini. Sebelum dilakukan pemanasan, material ini dipotong dulu bagian 3D printingnya sampai yang tersisa hanya magnesium dan titanium saja. Selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam cetakan squeeze casting dan dilakukan sintering. Untuk memudahkan pengeluaran hasil cetakan material, di bagian cetakan dilumuri dulu dengan pelumas untuk memudahkan pengeluaran cetakan. Ini adalah hasil setelah dilakukan kompaksi sintering. Kemudian dilakukan pemotongan ujung bagian atas dan bagian bawahnya sampai terbentuk ini, dan terlihat ada titik-titik titanium wire hasil susunan vertikal sebelum dilakukan kompaksi. Kemudian bahan ini direndam menggunakan asam fluoride. Di sini terlihat titanium terkorosi sehingga menimbulkan jejak pori-pori pada material ini. Berikut ini adalah hasil kegiatan menggunakan SEM. Jadi terlihat di sini lubang-lubang hasil titanium yang terkorosi oleh HF. Dan ini adalah hasil dari ADX. Ini adalah hasil dari pengukuran kekerasan, porositas, dan density dari variasi suhu dan juga rasio berat magnesium dan titanium. Dari data ini terlihat bahwa porositas yang mendekati tulang asli, yaitu dengan range 25-90% adalah material dengan suhu 570 dan rasio beratnya antara Mg dan titanium itu 1:1 dan 2:3. Sedangkan ini untuk densitas yang paling mendekati sifat tulang asli, yaitu dengan range variasinya sekitar 1 sampai 1,2 gram per cm kubik. Dan di sini adalah nilai kekerasan yang paling mendekati sifat tulang asli, yaitu sekitar mendekati 10,2, yaitu dengan material dengan suhu sinteringnya 570 dan rasio berat
magnesium banding titaniumnya 1:1. Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fabrikasi ini telah berhasil dilakukan dengan menggunakan alat squeeze casting yang berpotensi dapat dijadikan sebagai biomaterial bond scaffold dengan variasi suhu yaitu 570, 600, dan 630, dan komposisi beratnya 1:1 dan 3:2. Untuk hasil pengujian kekerasan mikro, spesimen yang mendekati sifat tulang manusia yang bernilai sekitar 10,2 VAN adalah spesimen dengan suhu pemanasan 570 dan komposisi titanium dan magnesiumnya adalah 1:1 dengan nilai sebesar 23,752 VAN. Untuk pengujian SEM-EDX menghasilkan bahwa pada permukaan spesimen sudah tidak mengandung unsur titanium lagi dan tampak lubang-lubang terbentuknya pori pada magnesium akibat titanium yang telah terkorosi. Hasil pengujian untuk densitas dan porositas menunjukkan bahwa spesimen yang mendekati sifat bond scaffold yaitu spesimen dengan suhu sintering 570 dan komposisi titanium magnesiumnya 2:3 dan nilai densitasnya 1,22 gram per cm kubik dan porositasnya 35,29. Nah, untuk saran kegiatan selanjutnya, yaitu sebaiknya spesimen ini diuji menggunakan micro CT scanning agar dapat diketahui struktur 3 dimensi untuk pori magnesiumnya untuk memastikan bahwa seluruh titanium telah terkorosi. Kemudian untuk perbandingan perlakuan untuk proses korosinya sebaiknya ditambahkan juga variabel dengan menggunakan proses sonifikasi dengan kecepatan putar tertentu. Untuk cetakan, untuk penyusunan titanium wire dapat menggunakan tipe sarang semut agar dapat menghasilkan open poros magnesium. Demikian penyajian dari hasil kegiatan saya. Saya sampaikan terima kasih atas waktunya. Saya serahkan lagi kepada Bapak Yusuf sebagai moderator. Baik, terima kasih, Blin. Mungkin bisa ditampilkan untuk di judulnya. Sekali lagi terima kasih, Bapak Ibu, kawan BRIN. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan pada kolom chat maupun langsung di raise hand ya. Dimana kita tadi telah menyaksikan pemaparan materi dari Ibu Ulin tentang pembuatan magnesium berpori ya. Mana kita tahu bahwa material implan atau material untuk kesehatan saat ini di Indonesia ini masih mayoritas diimpor dari luar gitu ya kan. Ini Bu Ulin mencoba untuk membuat magnesium berpori untuk implan tulang gitu. Oke, saya persilakan Bapak Ibu kawan BRIN yang akan bertanya. Bisa melalui kolom chat maupun secara langsung. Mungkin dari teman-teman mahasiswa, saya persilakan. Ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan mungkin ini Bu, dari saya sedikit aja sih. Kesulitan dalam membuat berpori, mungkin bisa bercerita sedikit Ibu ketika Ibu melakukan prosesnya, apakah dari ketersediaan alat, kemudian dari bahan, ada kesulitan saat melakukan pembuatan ini. Sambil menunggu pertanyaan lain, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf.
Saya melakukan penelitian ini hampir 1 tahun. Jadi kesulitannya yaitu mulai dari penyusunan titanium wire. Bagaimana caranya agar titanium wire ini dapat mempertahankan susunannya atau bentuknya sesuai dengan yang aslinya sebelum dan setelah dilakukan kompaksi. Jadi saya melakukan beberapa bentuk penyusunan titanium wire. Yang banyak terjadi, titanium wire ini mengalami kerusakan struktur dan bentuk ketika dilakukan kompaksi. Jadi titanium ada yang terputus, ada yang gepeng bentuknya, jadi tidak bisa berbentuk bulat lagi seperti aslinya. Dan yang kedua, bagaimana caranya mengkombinasikan pembentukan susunan titanium wire dengan serbuk magnesium. Awalnya saya tidak menggunakan 3D printing ini, tetapi sulit sekali ternyata ketika memasukkan susunan titanium wire dan serbuk ke dalam cetakan Swiss casting. Dengan susunan secara vertikal ini dan dengan lilitan beberapa wire-nya, ya alhamdulillah ini yang menurut saya ini bentuk yang paling baik di antara beberapa kali percobaan yang pernah saya lakukan. Jadi susunannya saya susun secara vertikal seperti gambar di halaman depan judul ini. Di sini saya menggabungkan beberapa titanium wire, kemudian dililit dan dimasukkan kepada 3D printing ini yang ada beberapa lubang. Jadi di sini sebenarnya ada lubang vertikal di dalam 3D printing ini dan kemudian lilitannya dimasukkan ke dalam 3D printing ini. Nah, 3D printing ini yang membantu mempertahankan susunan dan bentuk TI wire yang saya inginkan. Tapi ya kelemahannya ini hanya dari satu arah aja, yaitu arahnya vertikal saja. Berbeda ketika kita melakukan TI wire yang disusun secara secara acak atau scramble atau seperti benang kusut. Nah, itu bisa membuat pore yang terbentuk berinterkoneksi. Seperti itu, Pak Yusuf. Terima kasih. Jadi memang benar ya, dalam penelitian kadang nggak sekali jadi seperti itu, Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari ada pertanyaan dari Narafa Kairunisa ya, Ibu atau Mbak Narafa. Apakah sudah ada produk impor sejenis? Jika sudah ada, apa keunggulan yang Ibu buat dari produk sejenis tersebut? Kemudian bagaimana dengan harga? Mungkin lebih ke faktor ekonominya ya, ekonomi apakah lebih murah dan mahal. Silahkan Bu Ulin, saya persilakan. Sebenarnya untuk material ini, yaitu magnesium berpori ini, sudah banyak dilakukan di luar sana. Tetapi kita belum, ya terutama saya itu menggunakan alat yang ada dulu di sini, memaksimalkan dari alat yang ada. Dari beberapa penelitian yang di luar itu, untuk produksi ini membutuhkan alat yang spesifik ya. Jadi misalnya untuk pengujiannya aja membutuhkan CT scanning agar terlihat bahwa sudah tidak ada lagi TI wire yang ada di material spesimen atau produk ini. Jadi karena keterbatasan alat, sebenarnya di luar sana udah bagus, udah banyak yang diproduksi, dan kelemahannya itu kita harus impor. Kalau impor kan harganya mahal. Nah, dibandingkan dengan material lain, sebenarnya
karena apa ya, magnesium ini sebenarnya harganya jauh lebih murah dan disesuaikan dengan fungsinya, yaitu sebagai biomaterial yang mudah luruh. Dan juga magnesium berpori ini diharapkan dapat membantu kerusakan tulang pada bagian-bagian yang memang memerlukan fungsi implan yang temporer. Jadi diharapkan dengan seiring waktunya penyembuhan tulang, magnesium ini dapat terdegradasi atau terkorosi sampai penyembuhan tulangnya sempurna. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Narafa. Narafa ya. Jadi apa namanya? Kalau kita bisa buat, kenapa kita harus impor gitu ya? Ya. Bisa manfaatkan dengan. Kelemahannya impor ya itu Pak, mungkin karena kebijakan pemerintah untuk pengenaan pajaknya. Jadi ketika kita produksi sendiri, bahan baku untuk membuat implan ini cukup tinggi. Tetapi ketika kita impor alat kesehatan yang sudah jadi, itu ternyata tidak ada pajaknya, seperti itu. Itu yang lebih menyulitkan kita untuk produksi sendiri. Jadi harga impor itu sebenarnya jadi apa ya? Impor yang sudah jadi sepertinya terlihatnya lebih murah dari sisi pajaknya. Seperti itu. Oke. Mbak Narafa Khairunisa mungkin menjawab ya apa yang ditanyakan. Kemudian ini dari Mas Tri Cahyo. Izin bertanya untuk jenis pelumas yang digunakan tadi ya untuk mengeluarkan spesimen tadi. Jenisnya apa? Pelumasnya apa yang digunakan? Kemudian cara pembuatan serbuk. Pembuatan serbuknya bagaimana? Apakah ukuran seragam? Kemudian bagaimana cara pembuatannya? Serbuk magnesiumnya. Silakan boleh. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, saya menggunakan oli pelumas mesin biasa. Untuk melumas di bagian cetakan squeeze castingnya. Terus untuk yang kedua, untuk magnesium yang saya gunakan itu berbentuk serbuk dan saya tidak melakukan variasi ukuran serbuk. Jadi dari magnesium murni yang berbentuk serbuk yang dari merek. Jadi saya menggunakannya seperti itu. Tidak ada perlakuan khusus untuk pembentukan serbuknya karena saya menggunakan yang produk magnesium serbuk yang sudah jadi. Untuk melakukan cetakan tadi cetakan untuk pertanyaan tadi untuk melakukan cetakannya ya gimana Pak Yusuf tadi? Membuat serbuknya jadi tadi udah ini ya, udah bentuk jadi gitu ya dalam bentuk. Ya, yang saya gunakan adalah serbuk magnesium yang sudah jadi. Oke. Mas Tri Cahyo mungkin ada yang kurang atau gimana? Jadi tantangan di sini adalah bagaimana membuat magnesiumnya berpori dengan tadi ya, wire tadi. Terima kasih Mas Tri atas pertanyaannya. Pak Ibu, saya buka lagi 2 atau 3 penanya, silakan. Kalau mungkin sedikit nambahin ya Bu, kalau mungkin bisa diskusi ya.
Kalau di dalam material ini kan kadang kalau di Indonesia ini ribet ya, bukan ribet ya, tapi prosesnya sangat panjang loh, dari karakterisasi materialnya, kemudian pengujiannya, bahkan pengujian kan in vitro, in vivo itu juga harus dilalui, kemudian uji klinis seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia ini sepertinya beberapa material kita itu banyak ya, sumber daya alamnya, kemudian dari sumber daya yang lain ya kan, tapi terkendala di uji klinis, kemudian beberapa prosedur yang harus kita lalui itu ya. Ada ini Bu rencana untuk melakukan uji in vitro, in vivo gitu mungkin? Terima kasih pertanyaannya Pak Yusuf. Sebenarnya menurut saya ketika sudah didapatkan material yang menurut kita sudah memenuhi standar, itu bisa dilakukan untuk pengujian in vivo atau in vitro. Tetapi harus bekerja sama dengan berbagai pihak ya Pak Yusuf ya, seperti pihak medis dan juga pemerintah yang sudah menetapkan standar untuk uji klinisnya seperti itu. Dan itu juga membutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya. Dan sebenarnya ketika ada kolaborasi yang sangat baik antara penelitian dari akademisi dan juga pemerintah, sama-sama bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat, harusnya kita saling mendukung. Jadi bagaimana caranya supaya uji klinisnya dapat dipermudah, birokrasinya, dan juga jika ada kendala, semoga juga pemerintah dapat membantu untuk memberikan solusi yang terbaik. Karena ketika kita bisa memproduksi sendiri, ketergantungan terhadap impor akan semakin berkurang, sebenarnya seperti itu. Ini info dari Bu Widi nih. Di BRIN ada pendanaan untuk uji klinis, mungkin bisa mengajukan uji klinis dengan berkolaborasi. Nah, mungkin suatu ke depan bisa Bu ya dilanjutkan penelitian ini ya. Masya Allah. Menarik, ya. Menarik. Ya kalau kita bisa buat sendiri, kita bisa gunakan produk sendiri, mengapa tidak? Mengapa harus impor gitu kan? Iya. Kita bisa. Iya, baik ya. Terima kasih atas informasinya Ibu Widi. Betul sekali ya. Semoga bisa dimanfaatkan untuk para peneliti yang terutama yang sudah konsen mengenai hal ini. Jadi ya itu ya intinya saling bekerja sama dan saling support supaya dapat menghasilkan kemandirian bagi negara kita. Amin. Ya, Bapak Ibu kawan BRIN, apabila ingin mengajukan pertanyaan, satu lagi dan mohon untuk menggunakan background ngopi ke-10 ya, dan juga mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Ibu Lisa. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Ibu Lisa bisa memandu untuk foto. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk foto bersama ya. Atau mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Bu Ulin? Sudah cukup, Pak Yusuf. Alhamdulillah dapat terlaksananya kegiatan ini. Dan ini mungkin hanya sebagian kecil dari ilmu dari kegiatan ini. Saya baru tahu kulitnya aja gitu, belum mengetahui secara detail mengenai penggunaan biomaterial, terutama untuk magnesium berklorid, dan masih banyak sebenarnya kekurangannya. Dan semoga dari yang saya paparkan ini bisa bisa memberikan manfaat dan juga bisa jadi
bisa memberikan manfaat dan celah untuk penelitian berikutnya seperti itu. Ini bisa jadi awal ya Bu ya untuk penelitian yang berkelanjutan nanti ya. Apalagi tadi bisa diuji secara klinis ya kan? Ada info. Iya betul Pak Yusuf. Foto ini ya, kalau sudah ada pertanyaan kita tutup dengan foto bersama ya. Ini Bu Lisa mohon dibantu untuk memandu foto. Siap. Mungkin bisa mohon bantuannya untuk mengaktifkan kamera. Ya, slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, slide kedua. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Sudah Bu ya? Oke, sudah, kawan BRIN, sebelum menutup mungkin saya sampaikan bahwa kegiatan ngopi BPTM ini dilakukan secara kontinu terus-menerus ya di setiap bulannya, dan nantikan ngopi BPTM yang ke-11 di bulan Maret. Nanti akan kami share link dan juga jadwalnya. Berkata saya Yusuf Indrono Sito selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan salah ucap, mohon untuk dimaafkan, dan sampai jumpa di ngopi BPTM ke-11. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf, Ibu Lisa. Terima kasih Bu Li. Yang lain. Untuk jangan lupa absen ya teman-teman. Iya Ibu. Mohon izin live ya Bu. Terima kasih Bu Gimana Bu Lin. Lin? Iya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih akhirnya. Halo. Sukses Bu Lin. Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak.